Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik juga. Ibu, mohon izin, saya Kema Pasya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya sekarang mengajar di SDN 1 Pemerintah Gede, Kecamatan Kenarani. Tujuan saya kesini ingin menyelesaikan salah satu tugas saya, demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah atau yang biasa kita tahu pemimpin di sekolah, Ibu ya. Nah, Ibu, sebelum saya mulai mewawancara, istilahnya saya ingin menjelaskan dulu nih, tugas saya kali ini berkaitan dengan modul dalam pengambilan keputusan menjadi seorang pemimpin, ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu di SMP 1 Kedaung ini sudah lama mengajar? Sudah lama menjadi pemimpin? Iya, di SMP Kedaung Ibu sudah 2 tahun. Ibu sudah jadi kepala sekolah sejak tahun 2015. Sudah di 4 sekolah ya. Sekolah keempat. Sekolah keempat, ya. Baik, kita langsung aja, Bu ya. Ya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanya. Nah, Ibu sebagai pemimpinnya, Bu ya, Ibu Haji ini gitu kan, bagaimana gitu cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sudah saya istilahnya yang perlu Ibu ketahui, bahwa dilema etika berkaitan dengan aturan, kalau bujukan moral yang istilahnya menganggap semua itu benar. Bagaimana? Di suatu lembaga, ya mungkin khususnya di sini adalah lembaga pendidikan, di mana pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya. Di sini dihadirkan kepala sekolah. Fungsi dari kepala sekolah adalah tentunya untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah ini. Ya. Kemudian tugas berikutnya adalah sebagai problem solver, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah sesuai dengan peraturan yang ada. Tadi mungkin termasuk ini ya, peraturan yang dilematika. Nah itu, tetapi kita juga tidak boleh kaku dengan peraturan, karena kita juga sebagai makhluk sosial tentunya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang penting ketika menyelesaikan masalah tersebut, masalah bisa selesai dengan baik tanpa ada efek-efek negatif terhadap berbagai pihak lain. Jadi intinya tidak terlalu baku gitu, Bu ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mungkin membuat pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah itu sendiri keputusannya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, untuk baik ke semua pihak, walaupun kita bukan berarti melanggar peraturan. Betul. Tetapi kita ada pertimbangan sosial yang ini akan lebih baik ketika untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Ibu, selama Ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah gitu ya, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMP 1 Kedaung mungkin, Bu ya, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya mungkin bila di kemudian hari atau di waktu kebelakang Ibu pernah mengalami suatu dilema, misalkan Ibu harus mengambil keputusan, nah keputusan itu keduanya sama-sama benar. Ibu pernah mengalami semuanya benar ya, berarti kita harus memilih kan? Ya, memilih. Tetap, ya. Tentunya kepala sekolah menganalisis ya mana hal yang lebih utama. Yang lebih utama, kemudian kita pasti akan mengambil satu prioritas. Oh, ini yang harus memang segera diselesaikan misalkan. Karena ini kalau tidak segera diselesaikan akan berdampak terhadap sesuatu kan gitu. Nah, untuk yang kedua ya kita bisa tunda dulu, dan nanti setelah permasalahan yang pertama selesai baru kita selesaikan masalah kedua. Nah, tentunya itu sudah berdasarkan dari analisis permasalahan ya, analisis permasalahan, siapa yang terlibat, terus seberapa besar permasalahan tersebut kan, itu
yang menjadi pertimbangannya, dampaknya itu juga apa seperti itu. Berarti yang pertama tadi harus menganalisis dulu, terus menentukan prioritas ya. Pokoknya mah mengutamakan keadilan serta mengambil jalan tengah sehingga tidak ada yang dirugikan ya Bu ya. Nah, itu. Terus langkah-langkah atau prosedur ya Bu ya, yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan terutama di SMP Kedaung itu seperti apa? Iya. Tentunya ketika ada satu masalah itu kan banyak ya kalau di sekolah, Betul. kalau ada masalah siswa, masalah guru, masalah sarana prasarana, masalah manajemen, ya segala masalah itu ya memang semuanya perlu diselesaikan. Tapi insya Allah dengan adanya kita menganalisis dulu permasalahannya ya, misalkan masalah siswa. Tentunya siswa itu kan tidak sendiri ya, banyak yang terlibat. Biasanya siswa itu di situ ada wali kelas, pasti akan harus tahu permasalahan yang ada pada anak tersebut. Nanti berangkat ke BK, BK juga nanti tentunya harus melibatkan orang tua kalau masalah anak, melibatkan orang tua. Contohnya kasusnya gini lah ya. Memang di sini ada kelas 9. Kelas 9 itu cukup lincah gitu ya, anaknya tuh sering melanggar peraturan, melanggar lagi. Tapi ketika ini kan sudah sedikit lagi mau ujian ya, mau ujian. Jadi mau lulus, jadi kan kita harus menyelamatkan juga ini masa depannya. Kalau udahlah kita kalau keputusan lo pindahkan, gitu ya, iya pindahkan, mending dia nanti melanjutkan ya di sekolah. Kalau tidak kan itu memutus masa depannya kan, awalnya terputus sementara. Jadi tetap kita jaga anak itu biar tetap bisa menyelesaikan. Nah tentunya ada prosedur dong yang harus diikutin gitu. Siapa saja yang terlibat, mungkin kan yang terlibat orang tua, yang terutama ya anaknya yang harus hadir dari pihak kami yang mungkin BK-nya, wali kelasnya. Terus itu membuat kesepakatan aja, kesepakatan. Tetapi selain kesepakatan secara lisan, juga ada yang tertulis pakai materai kalau untuk sebagai penguat, orang tua juga mengikuti tanda tangan situ, dan apabila dilakukan lagi biasa di situ ya isinya. Tapi alhamdulillah hanya anak tersebut bisa selesai. Nah itu mungkin kalau secara aturan ya itu kan sudah melanggar beberapa kali kan kita udah kamu berarti pindah gitu sekolah tempat lain. Tapi ya seperti itu. Tapi akhirnya ya dengan adanya kebijakan seperti itu akhirnya bisa selesai anak tersebut. Jadi setiap pengambilan keputusan tentunya hasil dari semua istilahnya semua warga sekolah ya, termasuk orang tua, anaknya serta guru yang ada. Jadi memang kan kita harus kolaborasi untuk mengambil satu keputusan bersama, kita dorong bersama demi kebaikan bersama kan begitu ya. Ada unsur-unsur yang lain. Nah Bu, jadi setelah tadi kita istilahnya ngobrol Bu ya, jadi saya akan lebih dalam lagi Bu. Jadi dalam dilema etika atau dalam sebuah aturan ya Bu ya, hal apa sih yang paling efektif dalam Ibu gitu mengikuti aturan tersebut gitu. Jadi kan istilahnya mah ada aturan tertulis tadi Bu ya, ada aturan yang tidak tertulis. Nah kalau untuk mengikuti aturan yang tertulis, bagaimana sih Bu cara kita sebagai pemimpin agar efektif melakukannya? Untuk melaksanakan aturan yang tertulis ya memang namanya aturan sudah ditentukan bahwa itu adalah aturan gitu ya. Tetapi selain aturan itu ada kebijakan. Di samping itu ada kebijakan yang mungkin kalau nggak terlalu ya aturan itu nantinya semua nanti akan gitu ya. Tapi insya Allah tidak. Tapi kebijakan tersebut tentunya juga hasil pembahasan dengan pihak-pihak yang terkait lah. Bagaimana ini kita memberikan kebijakan dengan adanya kejadian ini seperti contoh yang tadi ya. Tapi kalau aturan tetap harus dijaga bahwa itu juga hasil berdiskusi gitu juga kan, aturan sekolah misalkan. Itu juga kan bukan hasil kepala sekolah sendiri, tetapi hasil dari bersama-sama dengan warga sekolah dan orang tua gitu. Ya Bu. Jadi tadi berkaitan dengan semua sekolah dan wali murid Bu ya, terus peserta didik juga. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya itu
adakah gitu Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu Bu, atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus atau aturan-aturan yang tertulis. Jadi orang-orang yang mungkin sangat membantu Ibu atau Ibu bisa menjadi Ibu yang sekarang karena pengalaman dari siapa ataupun berkat kasus dari apa? Ya tentunya kita sebagai manusia itu banyak belajar ya, Ya, belajar dari pengalaman, belajar dari para ahli melalui buku-buku, ya kan. Kemudian kita juga belajar di keluarga, itu juga menjadi pelajaran. Keluarga juga orang tua kita juga menjadi guru pertama kita. Sejak kecil sampai besar itu adalah keluarga, guru yang paling utama. Kemudian selain itu kan kita juga belajar di sekolah secara formal. Tentunya juga ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan melalui para ahli, melalui bukunya. Kemudian kita juga ada pimpinan kita, ya, pimpinan kita yang pasti akan harus selalu menjadi teladan kita, yang ada beliau yang nanti yang akan menolong saya sebenarnya. Kalau ada terjadi apa-apa pasti kan akan melibatkan pimpinan saya juga. Jadi memang itu. Selain itu kita kan juga dengan guru-guru, dengan guru-guru di sini kita selalu menjalin kebersamaan, kekompakan, bersinergi lah dalam berbagai permasalahan gitu. Karena di luar itu juga komite sekolah atau orang tua. Karena di sini yang kita produk yang kita ini kan anak-anak ya, bahan baku. Jadi itu yang memperkuat karakter daripada anak supaya itu ya kita harus tetap berkolaborasi. Jadi intinya mah semua orang yang berkaitan ya bisa membantu gitu, tidak hanya satu pihak saja, tidak hanya satu elemen saja. Ya, tapi mungkin yang utamanya juga memang karakter pribadinya sendiri. Baik Bu, setelah tadi beberapa pertanyaan, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Bu ya. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi gitu ya, jadi pembelajaran apa sih Bu yang didapat itu, yang bisa dipetik dari pengalaman yang telah tadi Ibu jabarkan gitu ya, untuk dalam pengambilan keputusan gitu. Contohnya mungkin setelah Ibu mengalami ini, Ibu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, atau pribadi yang lebih dewasa, atau misalkan pribadi yang lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi semua itu ada prosesnya ya. Proses mungkin pertama kali menjadi kepala sekolah saya juga belum banyak pengalaman kan seperti itu ya, dalam menangani permasalahan. Kemudian juga setelah berpindah ke sekolah lain ada lagi permasalahan lagi, bagaimana juga cara penyelesaiannya. Nah semua itu kan menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan berikutnya. Jadi terus menjadi pembelajaran. Tapi intinya ya yang saya rasakan ya alhamdulillah selama berarti dari 2015 ya sekarang udah 2024 ya, udah berapa tahun? 9 tahunnya itu kan juga bukan waktu yang sebentar ya. Jadi insya Allah sih sudah ada pengalaman. Tapi yang jelas alhamdulillah lah semua permasalahan itu dapat diselesaikan, karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kan intinya itu. Yang penting kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu, sama-sama berniat baik untuk menyelesaikan masalah selesaikan, tunggu lagi masalah lain. Jadi memang harus segera diselesaikan. Dan ini saya tidak insya Allah gitu ya datang ke sekolah itu ingin bahagia ya, ingin tidak mau dibebani oleh masalah gimana, rasa takut, dan itu saya nggak mau ya kan. Jadi ya coba semua diselesaikan dengan baik-baik gitu, supaya tidak ada dampak. Setelah itu semuanya baik-baik saja kan gitu intinya sih. Baik Ibu, terima kasih, senang sekali saya Bu sebagai istrinya, walaupun saya ini dalam hal salah satu menyelesaikan tugas, tapi saya senang bisa mengobrol dengan orang baru. Banyak sekali mungkin ilmu yang bisa saya ambil dari Ibu. Saya
Ingin minta maaf Bu, jadi merepotkan. Enggak sih, senang aja, itu kan juga nggak tahu ya ini mah memang yang bisa, mungkin nanti di tempat yang lain juga akan lebih bagus-bagus lagi. Ya kita sama-sama belajar saja ya. Bu, mungkin untuk kali ini cukup sekian Bu ya, karena beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban yang cukup mungkin sangat memuaskan bagi saya. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu juga menjadi ilmu bagi saya, menjadi pribadi saya yang lebih baik lagi. Terima kasih ucapkan Ibu. Mudah sukses. Amin, amin, amin. Iya.